Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memulai pembahasan baru mengenai sejarah peradaban dunia. Di mana pembahasan sejarah peradaban dunia ini akan saya mulai dengan peradaban Yunani kuno. Karena pembahasan sejarah peradaban Yunani kuno ini cukup panjang, maka saya akan membuatkan video pembahasannya dalam beberapa part. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pulau utama Yunani terletak di sebelah selatan semenanjung Balkan dan menandai ujung dari jajaran gunung yang membentang dari utara ke selatan. Batas pantai tidak teratur dan berdekatan dengan Pulau Aegean. Pulau ini berupa gugusan berbagai gunung. Yunani hampir terbelah menjadi dua teluk Korin yang membentang dari barat. Isthmus yang merupakan bagian yang sempit dari Korin menjadi satu-satunya penghubung antara bagian selatan, Peloponnesus atau Pulau Pelops, dan bagian utara. Pulau Kreta merupakan pulau terbesar dan terletak paling selatan Pulau Aegean. Pulau Kreta ini sangat strategis, berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta juga menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Pengaruh pulau yang memiliki 90 kota ini kemudian menyebar di seluruh pulau Yunani melalui lembah-lembah yang menghadap ke selatan dan timur seperti Messenia, Lakonia, Argolit, Attika, dan bahkan Boeotia. Yunani terpisahkan menjadi bagian-bagian kecil oleh rangkaian gunung. Keadaan ini secara alami membentuk negara-negara kota yang kecil yang merupakan ciri khas Yunani zaman dulu. Iklim di Yunani kering dan curah hujan yang melebihi 40 inci setiap tahun di Adriatik dan 16 inci di Attika yang menyebabkan ancaman kekeringan. Pada saat musim dingin, cuaca sangat dingin dan jarang turun salju. Sementara saat musim panas, hawa panas di tengah hari sangat sulit dihindari, terutama di lembah-lembah. Tanah di Yunani tidak subur dan berbatu. Hal ini menjadikan daerah Yunani sulit untuk ditanami benih pangan. Walaupun demikian, pohon zaitun dan anggur tumbuh subur pada musim panas. Pulau Kreta dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Minos. Oleh karena itu, kebudayaan di Kreta dinamakan kebudayaan Minos. Kebudayaan Minos ini mengalami perkembangan pesat dan cemerlang. Kekayaan Minos begitu cepat menimbun, penduduknya berkembang dengan pesat, dan pulaunya pun menjadi padat. Adapun tanah di pulau ini tidak subur, sehingga menyebabkan sebagian penduduk merantau ke luar pulau, menuju pulau-pulau di sekitarnya dan juga di daratan Yunani. Yunani kuno merupakan periode dalam sejarah Yunani yang berlangsung antara 1000 tahun. Periode ini diakhiri dengan munculnya agama Kristen. Oleh sebagian besar sejarawan, peradaban ini dianggap sebagai peletak dasar peradaban Barat. Bangsa Yunani berpengaruh besar pada Kekaisaran Romawi. Istilah Yunani kuno diterapkan pada wilayah yang menggunakan bahasa Yunani pada zaman kuno. Yunani kuno mencakup semenanjung Yunani modern, juga wilayah lain yang didiami oleh orang Yunani seperti Sirpus, Kepulauan Aegean, Ioria, Sisilia, dan bagian selatan Italia, serta pemukiman Yunani lainnya di sepanjang pantai Kolkis, Iliria, Thrace, Mesir, Cyrenaica, dan timur laut semenanjung Iberia, serta Taurika. Peradaban Pulau Kreta disebut juga peradaban Minoa. Nama ini diambil dari nama Raja Minoa yang legendaris dari Knossos, yaitu sebuah kota yang terpenting di Pulau Kreta. Bahasa Minoa awal masih tidak diketahui. Sepanjang 1,5 milenium, mereka tidak pernah dikuasai maupun mendapat pengaruh dari luar. Peradaban Minoa merupakan budaya yang beragam dan melambangkan keriangan. Karya seni peradaban ini terinspirasi oleh alam. Kerajaan yang paling megah dibangun dengan bahan batuan. Kerajaan yang berada di tempat terbuka dan luas ini dibangun tanpa kekuatan simetris. Minoa diabadikan bagi olahraga, termasuk lompat banteng yang berbahaya. Setelah itu, kota-kota di Minoa dibangun tanpa dinding atau benteng. Bentuk pemerintahan peradaban Minoa adalah kerajaan, tetapi tidak benar-benar terorganisir dengan rapi untuk waktu yang lama. Rajanya merupakan figur pemimpin dalam upacara keagamaan. Istana pun menjadi tempat pemujaan keagamaan. Ada juga dewa dan dewi, serta manusia yang melakukan ibadah di gua-gua atau kuil terbuka. Kebudayaan Minoa sedikit sekali mempunyai karya tertulis, tetapi kerajinan seperti tembikar dan lukisannya sangat berkembang. Istananya menggambarkan kehidupan yang nyaman, beragam, dan beradab.
Istana tersebut berisi gudang penyimpanan untuk barang dan produk yang dibayar sebagai pajak, karena pada saat itu belum dikenal uang logam. Selain itu, istana juga dihiasi dengan banyak tangga. Peradaban Minoa melewati 3 tahap perkembangan, masing-masing dengan 3 subbagian, dengan 9 periode berturut-turut. Tahap pertama yaitu Minoa awal 1, 2, dan 3. Tahap kedua yaitu Minoa pertengahan 1, 2, dan 3. Tahap ketiga yaitu Minoa akhir 1, 2, dan 3. Kegiatan pelayaran dan perdagangan menyebabkan tingkat kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat Pulau Kreta. Kota-kota pusat perdagangan seperti Knossos dan Paestos telah tertata dengan baik. Bangunan gedung pada umumnya terbuat dari batu bata, dan ada juga bangunan yang bertingkat. Labirin berasal dari kata labris yang bermakna mudah tersesat. Bangunan istana ini memang dirancang seperti itu. Tujuannya, apabila seseorang menelusup masuk, maka orang itu akan mudah tersesat. Susunan kamar-kamar, ruangan maupun lorong-lorong di dalam istana sangat rumit. Keadaan ini tentu menghalangi para penjahat yang masuk ke dalam istana dan ingin mengambil kekayaan istana. Kehidupan masyarakat di suatu wilayah sangat ditentukan oleh letak geografisnya. Sebagian besar wilayah Yunani bergunung-gunung. Kondisi ini mengakibatkan terpisahnya antar wilayah, seperti 3 daerah Yunani berupa daratan rendah yang terdapat di dekat laut dan terbentuk oleh endapan lumpur sungai. Selebihnya berupa jazirah, yaitu Peloponnesos dan Attika. Gunung-gunung dan teluk di Yunani yang tak terhitung banyaknya pada waktu itu menghalangi komunikasi melalui darat. Lembah-lembah dan daratan rendah yang terpisah-pisah menjadi pemisah kesatuan unit politik. Kesatuan politik ini disebut dengan polis atau negara kota. Wilayahnya meliputi kota itu sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya. Tanah Yunani yang bergunung-gunung umumnya kurang subur. Di lereng pegunungan, masyarakat dapat menanam gandum dan anggur. Untuk mencari daerah yang subur, para petani harus meninggalkan negerinya. Mereka kemudian mendirikan daerah koloni di sekitar Yunani. Daerah koloni ini antara lain terdapat di Italia Selatan, Mesir, Palestina, dan Asia Kecil. Dari kegiatan tersebut muncullah istilah kolonialisme. Antara kaum kolonis dengan negeri induknya tetap terjalin hubungan yang baik. Bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kaspia. Mereka termasuk ras Indo-Jerman yang disebut bangsa Hellas yang gagah berani. Suku bangsa Doria menetap di Jazirah Peloponnesos dengan polis utamanya yaitu Sparta. Suku bangsa Ionia menetap di Jazirah Attika dengan polis utamanya yaitu Athena. Suku bangsa Eolia menetap di Yunani Utara dengan polis utamanya yaitu Delphi. Pada dasarnya, Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan yang terpusat. Mengapa demikian? Karena setiap polis menangani sistem pemerintahannya masing-masing. Polis yang memiliki sistem pemerintahan terkemuka di Yunani adalah Sparta dan Athena. Polis Sparta membagi masyarakatnya dalam 3 golongan. Golongan pertama yaitu citizens atau orang-orang Sparta yang berjumlah 5-10% dari seluruh penduduk Sparta. Mereka terdiri dari para penguasa dan tentara. Citizens merupakan keturunan dari para penakluk atau suku bangsa Doria yang datang dari utara menuju Peloponnesos. Mereka menduduki dataran rendah Lakonia yang paling subur dan mendesak penduduk aslinya menjadi Helot dan Peiroikoi. Golongan kedua adalah kaum Helot yang merupakan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan nelayan orang-orang Sparta. Golongan ketiga adalah Peiroikoi, yaitu mereka yang tinggal di pinggiran kota, hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan dan umumnya mereka menyukai kebebasan pribadi. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya pemberontakan dari dalam maupun luar, pemerintahan Sparta selalu siaga dan meningkatkan ketangguhan militernya, terutama pada masa pemerintahan Lycurgus sekitar tahun 625 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan Sparta yang militeristik tersebut mengutamakan latihan kemiliteran dan disiplin yang keras pada masyarakatnya. Mereka dididik sebagai tentara yang tangguh. Pada usia 20 tahun mereka diizinkan untuk menikah. Namun mereka harus menetap di barak atau asrama tentara sampai usia 30 tahun untuk mengabdikan hidupnya sebagai tentara. Di usia ini mereka menjadi warga negara yang memiliki hak pilih. Tugas sebagai tentara berakhir pada usia 60 tahun. Dengan langkah-langkah tersebut, Sparta menjadi polis terkuat di Jazirah Peloponnesos.
Warga Athena dalam suasana demokrasi memiliki kemerdekaan berpendapat serta maju dalam bidang politik, ekonomi, seni pahat, seni bangunan maupun seni sastra. Athena mengalami evolusi pemerintahan yang sempurna. Awalnya golongan aristokrat atau bangsawan mengesahkan kekuasaan oligarki, yaitu pemerintahan di tangan sekelompok orang. Kemudian beralih ke sistem pemerintahan tiran, di mana pemegang kekuasaan di tangan satu orang yang berkuasa penuh. Selanjutnya berubah lagi menjadi sistem demokrasi. Pemerintahan demokrasi di Athena mencapai puncak kejayaannya pada masa Perikles, sekitar tahun 462 sampai 429 sebelum Masehi. Beberapa pemimpin negara dan penegak hukum sebelum Perikles antara lain yaitu Draco yang berkuasa pada tahun 621 sebelum Masehi, kemudian Solon pada tahun 594 sebelum Masehi, dan kemudian Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan di Athena mengenal beberapa lembaga. Lembaga pertama adalah Arkon, yaitu pelaksana pemerintahan yang berjumlah 9 orang. Lembaga kedua adalah Areopagos, yaitu dewan yang mengawasi pelaksanaan Arkon sekaligus merangkap Mahkamah Agung. Anggotanya adalah mantan para Arkon. Lembaga ketiga adalah Boule, yang memiliki tugas untuk menetapkan Arkon, meminta pertanggungjawaban Arkon, dan menghukum Arkon. Lembaga keempat adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang dipegang oleh 10 orang ahli strategi perang yang menguasai angkatan darat dan angkatan laut. Untuk menjaga kehidupan yang demokratis, maka ada kebiasaan untuk mengasingkan atau mengucilkan seorang penguasa yang pada suatu tahap dalam pemerintahannya telah dicurigai berusaha menjadi penguasa mutlak yang membahayakan negara. Tindakan pengucilan ini disebut ostrakisme. Istilah ostrakisme berasal dari ostrakon, yaitu pecahan pot dalam tanah liat. Sparta merupakan sistem pemerintahan di negara Yunani kuno. Dalam bentuk Sparta, pemerintahan kota atau polis dikelilingi tembok sebagai pertahanan tata pelaksana pemerintahan. Tata pemerintahan Sparta diperoleh dari Lycurgus pada sekitar tahun 900 sebelum Masehi dan sifatnya aristokratis militer. Kaum bangsawan memegang peranan dalam pemerintahan. Sejak berumur 7 tahun, anak-anak sudah dijadikan anak negara yang memperoleh pendidikan militer, sehingga menjadikan penduduknya berjiwa militer. Pimpinan pemerintahan berada di tangan 2 orang raja yang masing-masing memiliki pasukan. Mereka memiliki dewan penasihat yang anggotanya terdiri dari orang-orang tua. Dikenal pula Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini tidak memegang peranan dalam tata pemerintahan di Sparta. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dalam sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Arti dari istilah ini berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berubah sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat Yunani memuja banyak dewa atau politeistis. Mereka percaya kepada banyak Tuhan. Hal ini berbeda dengan sikap orang-orang timur terhadap dewa. Mereka memandang dewa sebagai pribadi yang disembah karena takut. Dewa-dewa bagi orang timur merupakan roh atau penguasa alam. Dan ada pula yang berwujud binatang. Adapun masyarakat Yunani menggambarkan dewa-dewa yang disembahnya memiliki tubuh dan berperilaku seperti manusia. Dewa mereka yang terpenting dan tertinggi adalah Dewa Zeus. Terdapat pula beberapa dewa-dewi yang juga disembah oleh bangsa Yunani. Di antaranya yaitu Dewa Ares atau Dewa Perang, Dewa Artemis atau Dewa Perburuan, Dewa Hermes atau Dewa Perniagaan, Dewa Poseidon atau Dewa Laut, Dewa Apollo atau Dewa Matahari dan Kesenian, Dewa Pallas Athena atau Dewi Keselamatan, pelindung kota dan ilmu pengetahuan, Dewi Aphrodite atau Dewi Kecantikan, Dewa Dionysos atau Dewa Anggur, Dewa Hades atau Dewa Kematian, Dewa Pan atau Dewa Ternak, dan Dewa Demeter atau Dewa Pertanian. Selain itu, setiap kesenian dan ilmu pengetahuan seperti tarian, nyanyian, pidato, sejarah, dan sebagainya juga mempunyai dewa-dewi. Dari para dewa dan dewi ini telah terbukti betapa pentingnya kedudukan kesenian dan keindahan pada umumnya dalam jiwa bangsa Yunani. Para dewa bersemayam di Gunung Olympus. Bagi Apollo dan para dewi kesenian serta ilmu pengetahuan, mereka bertempat tinggal di Gunung Parnassus.
Satu hal yang sangat menarik dalam kepercayaan bangsa Yunani adalah para dewa-dewi tidak berkuasa mutlak. Oleh bangsa Yunani, para dewa-dewi itu digambarkan sebagai manusia biasa. Hanya saja mereka mempunyai kekuatan dan kecantikan yang luar biasa. Yunani mencapai masa kejayaannya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yunani kuno melahirkan peradaban tinggi yang dimulai sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Yunani termasuk bangsa Indo-Jerman yang terdiri atas 3 golongan besar, yaitu bangsa Ionia, bangsa Aiolia, dan bangsa Doria. Pada saat itu, Yunani masih terpecah-pecah, sehingga banyak pemerintahan kota atau polis yang dikelilingi tembok pertahanan. Bentuk seperti ini melahirkan 2 corak pemerintahan, yaitu pemerintahan Sparta dan Athena. Iliad adalah sebuah karya Homerus. Iliad merupakan karya yang pertama dan cerita perang yang paling besar yang pernah dituturkan. Iliad adalah kisah tentang Paris, yaitu putra yang periang dari Raja Troya yang bernama Priamus. Paris menculik istri dari Menelaus, yang merupakan seorang raja Sparta. Istri Menelaus bernama Helen, yang merupakan wanita paling cantik di dunia saat itu. Homerus melantunkan balas dendam terhadap Troya. Menelaus meminta bantuan Agamemnon, yaitu Raja Mykenae, dan penguasa utama Yunani untuk memimpin sepasukan tentara yang kuat. Mereka melawan Troya karena Paris menolak mengembalikan Helen yang telah diculiknya. Semua raja-raja Yunani kemudian bersatu. Mereka adalah Achilles yang pemberani, Odysseus yang cerdik, Ajax yang perkasa, Nestor yang tua, dan raja-raja yang lainnya. Pasukan perang yang besar itu bertenda di daratan Troya. Akan tetapi, Troya yang dipimpin warrior kesayangan Paris, yaitu Hektor, mampu menahan orang Yunani itu selama 9 tahun. Para pengepung Yunani mulai berbantahan satu sama lain. Achilles menarik diri dalam tendanya sewaktu dia merasa tersinggung oleh Agamemnon. Tapi kemudian para dewa turut campur tangan dalam konflik yang berkekuatan seimbang itu. Plot peperangan semakin menegang. Achilles meninggalkan tendanya dan memasung Hektor yang liat. Iliad ditutup dengan adegan penguburan Hektor. Dalam Odyssey, Homerus menceritakan tentang taktik Odysseus yang cerdik. Benteng Troya dirobek dan kota tersebut dihancurkan. Selain itu, petualangan Odysseus menuju rumah yang panjangnya 1 dekade setelah pertempuran tersebut. Asklepios atau Asclepius adalah dewa pengobatan dalam konsepsi masyarakat Yunani. Dalam Iliad, ia disebut sebagai tabib yang tak tertandingi oleh Homerus, dan dia dianggap sebagai ayah Podaleirius dan Machaon, yaitu para tabib dari Yunani dalam perang Troya. Kemudian Asklepios juga dikatakan sebagai ayah Hygeia, Panaceiam, dan Lasso, yang merupakan tokoh-tokoh dalam kesehatan. Asklepios dianggap sebagai putra dewa Apollo dan Dewi Coronis. Ketika Coronis terbukti tidak setia pada Apollo, ia kemudian dibunuh oleh suaminya. Bayinya yang masih berada di kandungannya, yaitu Asklepios, diselamatkan oleh Apollo atau Hercules dan diasuh oleh Chiron, yaitu makhluk yang separuh tubuhnya berbentuk manusia dengan 4 kaki kuda. Makhluk ini mengajarkan kepada Asklepios seni penyembuhan dan pengobatan. Asklepios menimbulkan kemarahan Zeus karena dia menghidupkan kembali Hippolytus, yaitu putra Theseus, raja legendaris dari Athena. Akhirnya Asklepios dibunuh dengan panah oleh dewa Zeus. Asklepios dipuja di banyak tempat sebagai dewa penyembuh. Banyak kuil yang dibangun sebagai tempat pemujaannya. Para pasien tidur di kuil-kuil tersebut agar dapat memperoleh petunjuk tentang kesembuhan melalui mimpi mereka. Tongkat dan ular merupakan atribut utama Asklepios. Pasien-pasien dalam kuil-kuil Asklepios menjalani upacara yang dianggap mendatangkan kesembuhan, yaitu dengan membiarkan badan mereka dijilati oleh ular-ular suci. Orang Yunani mengenal sebutan Aesclepius atau Asklepios, sedangkan orang Romawi menyebutnya Aesculapius. Pemujaan terhadap Aesculapius di kerajaan Romawi diperkirakan bermula sekitar tahun 293 sebelum Masehi, berkat usaha Epidaurus dalam upaya mengatasi wabah yang terjadi di kota Roma ketika itu. Menurut legenda, ular suci memilih pulau di Tiber sebagai tempat untuk mendirikan kuil Aesculapius. Di Indonesia, konsepsi tentang Asklepios sebagai dewa pengobatan juga dikenal, terutama di kalangan kedokteran. Namun pada umumnya, orang lebih banyak menggunakan nama Romawinya, yaitu Aesculapius, daripada Asclepius atau Asklepios. Demikian pula simbol ular yang melingkari suatu wadah berkaki panjang yang didasarkan pada atribut dewa Asklepios ini. Dan simbol ini banyak dipakai sebagai simbol apotik di Indonesia.
Achilles adalah tokoh legenda Yunani kuno. Dia dikenal terutama sebagai prajurit dan pahlawan dalam cerita Iliad. Dia digambarkan sebagai prajurit paling gagah, paling tampan, serta paling berani dalam pertempuran di Troya. Achilles adalah putra Raja Peleus dari Phthiotis. Sewaktu masih bayi, Achilles dicelupkan ke dalam sungai Styx agar dia hidup abadi. Akan tetapi karena ibunya memegangi kakinya, bagian itu tidak terkena air sungai, sehingga merupakan bagian tubuh yang paling rawan. Achilles adalah murid Phoenix yang mengajarkan berbagai ilmu. Dia juga berguru pada Chiron, yang mengajarkan ilmu untuk mengetahui hal-hal gaib. Dengan ilmu ini, Achilles mengetahui dia harus memilih berumur panjang dengan segala kesengsaraan dan berbagai kegagalan, atau berumur pendek tetapi hidup gemilang penuh kemuliaan. Dan akhirnya Achilles memilih berumur pendek dengan hidup penuh kemuliaan. Achilles digambarkan sebagai tokoh yang berkepribadian kompleks. Dia pernah sangat marah karena harus membebaskan kembali Briseis, yaitu wanita muda yang ditawannya. Dia sakit hati kepada para pemimpin Yunani karena masalah ini. Oleh karena itu, dia meminta pada ibunya, yaitu Thetis, untuk membujuk Dewa Zeus agar membantu lawannya, yaitu pihak Troya. Tujuan Achilles adalah agar bangsa Yunani menyadari bahwa dia benar-benar orang yang diperlukan. Yunani terpaksa meminta kepada Achilles agar dia mau ikut bertempur lagi melawan Troya. Gadis Briseis kemudian dikembalikan kepada Achilles, dan dia pun diberi banyak hadiah. Namun Achilles sudah terlanjur kecewa terhadap para pemimpin Yunani, termasuk gurunya sendiri. Setelah sahabatnya itu Patroclus terbunuh oleh Hektor, Achilles bersedia lagi mengangkat pedangnya dan terjun ke medan perang. Achilles berhasil menaklukkan Hektor. Dia kemudian mengikat kaki Hektor dengan tali dan menyeretnya di belakang kereta perangnya mengelilingi benteng Troya. Menjelang kematiannya, Hektor sempat mengutuk bahwa Achilles akan mati dibunuh Paris dan Apollo. Ternyata Paris yang merupakan kakak Hektor menghujamkan panah yang dikemudikan oleh Apollo ke tumit Achilles yang tak terlindungi. Serangan itu akhirnya menyebabkan Achilles terbunuh. Troya adalah nama yang banyak disebutkan dalam sastra Yunani kuno karya Homerus pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sastra Yunani kuno ini menceritakan kepahlawan Iliad dan Odyssey. Kitab Iliad menceritakan peperangan antara Yunani dan Troya yang berlangsung selama 51 hari. Karena kuatnya pertahanan kota Troya di Asia Kecil, orang Yunani tidak berhasil mengalahkan kota itu. Mereka kemudian berpura-pura membatalkan pengepungan dan menghadiahi Troya sebuah patung kuda yang sangat besar dari kayu, yang di dalamnya bersembunyi beberapa serdadu Yunani. Pada malam harinya, para serdadu itu keluar dan membuka gerbang. Pasukan Yunani yang berada di luar benteng Troya akhirnya berhasil masuk dan menghancurkan kota Troya. Kitab Odyssey mengingatkan perjalanan kembali tentara Yunani dari perang Troya. Odysseus adalah pencipta kuda Troya. Kisah perjalanan kembali tersebut merupakan kisah 40 hari dari 10 tahun peperangan Yunani melawan Troya. Karena terlalu lama ditinggalkan oleh Odysseus, istrinya yang bernama Penelope akhirnya menikah lagi. Putranya yang bernama Telemachos telah tumbuh dewasa dan dia berusaha mencari ayahnya. Konon, perang Troya mengilhami Iskandar Agung dalam usahanya mengalahkan Persia untuk menciptakan kerajaan dunia yang diimpikannya. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah peradaban Yunani kuno bagian 1. Dan pembahasan ini masih akan berlanjut pada part selanjutnya. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita tentang sejarah peradaban dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.